Welcome back di channel Feril Bima Sakti bareng saya Feril, dan juga kali ini ada Bang Ipul yang siap hadir lagi ketiga kalinya di studio podcast aku. Yang pertama cerita horor, kemudian cerita tentang keluarnya dia dari rumah sakit COVID. Kemudian yang ketiga ini memenuhi requestan dari kamu, beberapa orang yang memang subscriber Feril Bima Sakti, untuk kita ngomongin dan juga menceritakan lagi masalah horor atau cerita horor ya. Oke. Waktu awal kan Bang Ipul ngobrolin atau menceritakan pengalamannya di rumah. Ya, pengalaman pribadi saya di rumah. Di rumah pribadi ya, yang berada di Purbuangi Gombong. Iya. Purbuangi Kecamatan Buayan. Kali ini kita akan bercerita di luar rumah. Di luar rumah. Tapi yang mungkin lebih deket-deket sini dulu. Okay. Pengalaman di mana Bang Ipul? Kalau untuk yang deket-deket di sini, kebetulan saya beberapa kali di tempat-tempat angker. Diajak sama teman juga di RSUD Kebumen. Oh, RSUD lama. Iya. RSUD lama yang berada di Bojong. Iya. Yang dekat stasiun itu. Iya. Itu dalam rangka apa? Itu rumah sakitnya sudah memang kosong, lama sudah terbengkalai. Ya. Oh, jadi memang datang ke situ memang sudah terbengkalai. Iya, sudah. Okay. Pada waktu itu saya itu datang siang hari. Oke. Sekitar ya jam 1 jam 2 lah. Jadi ada beberapa YouTuber yang minta ditemani saya. Akhirnya saya temani ke sana. Tapi pada siang hari itu juga di situ bisa muncul suara-suara. Kemudian ada beberapa penampakan, benda terbang. Kemudian tempat tidur pasien itu bergeser sendiri. Itu real, itu langsung. Oke, ini mejanya jangan gerak-gerak ya. Nanti ya, suaranya gitu. Ini karena mikrofonnya bagus. Kena getaran makhluk astral juga nanti. Tapi nanti jangan salahkan saya kalau di sini makhluk astral itu mengikuti di sini. Jangan dong ya, jangan sampai ya. Oke. Itu sebenarnya teman-teman ngapain? Teman-teman YouTuber yang minta ditemenin sama Bang Ipul itu datang ke situ hanya untuk mengeksplor tempat itu, syuting di situ. Kayak gitu ya. Iya. Mereka vlog seperti biasa. Dan juga banyak sebenarnya di tempat-tempat lain juga. Kalau RSUD Kebumen memang auranya juga cukup kuat dan keras karena itu bangunan lama ya. Iya, agak dekat lagi Bang Ipul, jangan jauh-jauh. Oke, genre dari teman-teman YouTuber itu apakah memang genrenya sudah mistis, horor? Misteri semuanya. Oh, misteri semuanya ya. Memang minta ditemani Bang Ipul ke situ. Padahal itu siang hari. Siang hari untuk cek tempat dulu. Oke. Memang kalau penelusurannya malam ya. Oke. Datang ke situ, masuk, terus disambut sama apa nih yang pertama? Suara pertama itu suara dulu. Suara benda-benda geser, kayak meja, kursi geser. Kemudian yang mungkin yang paling mencekam itu suara ketawa seorang wanita dan suara tangisan bayi. Itu yang paling jelas. Itu yang paling jelas di RSUD Kebumen. Oke. Itu kan tadi hanya pendengaran. Ya. Kalau secara visual juga kelihatan? Kalau secara visual kan mereka kalau siang masih berbentuk orbs. Belum oktoplasma ya. Jadi masih gerak-gerakin benda aja. Itu kayak visualnya mungkin kursi geser, tempat tidur yang untuk pasien geser. Di ruangan kamar ini pemulasan jenazah, air kerannya ngalir sendiri, cuman ada suaranya, visualnya nggak ada. Itu. Jadi hanya suara gemericik keran mengalir, tapi betul. Dalam penglihatan tuh nggak kelihatan bahwa itu mengalir. Iya, betul. Itu waktu itu ada berapa orang yang datang ke situ bersama Bang Ipul? 4 orang. 4 orang dan semuanya bisa mendengar? Bisa mendengar, bisa melihat semuanya. Oke. Kirain cuma Bang Ipul aja karena memang ada kepekaan gitu ya. Tapi ternyata teman-teman semuanya bisa. Otomatis orang-orang yang di sekitar saya, mereka akan ikut juga merasakan. Karena kena aura semuanya. Oke. Ada lagi setelah itu? Ada. Kemudian enggak cuma dari pendengaran, visual, tapi penciuman. Jadi ketika di kamar pemulasan jenazah itu benar-benar bau ini. Pertama kapur barus ya. Kapur barus. Iya, itu kapur barusnya dilemparin loh. Dilemparin
ada kapur barus lempar klayak gitu. Itu visualnya dapat, kapur barusnya juga dapat. Yang kemudian bau busuk, anyir, amis. Anjir itu amis ya? Ya. Iya. Terus yang terakhir itu bau wangi. Wanginya itu kayak sejenis minyak-minyak fanbo kayak gitu. Itu jelas banget. Dan semuanya bisa mencium itu? Semuanya bisa mencium. Tapi kebetulan kita kan pecah tim. Yang 2 ke sebelah bagian lain, yang 2 dengan saya. Itu. Oke. Itu siang hari. Siang hari. Cuman hanya kemudian pendengaran, visualnya cuman yang sekedar bergerak benda, terus sama penciuman. Itu kan siang. Survei nih. Survei. Terus apakah dengan kejadian tersebut teman-teman YouTuber itu tetap jalan terus melanjutkan untuk proses syuting malam harinya? Tetap melanjutkan. Proses syuting malam hari. Justru itu lebih mencekam karena kita pas tepat pada malam Jumat Kliwon. Kalau Kejawen sih biasanya yaitu malam hantu ya. Malam mistik katanya ya. Oke. Itu dari survei kan siang hari. Siang. Itu hari apa kalau masih ingat? Hari Kamis malam Jumat. Oh, jadi memang siangnya Kamis siang itu survei, malamnya datang lagi ke situ untuk langsung penelusuran, langsung eksekusi kita di sana. Eksekusinya. Oke, jadi walaupun siang-siang sudah mendapatkan sambutan gitu ya, dalam tanda kutip sambutan, tapi ternyata malam tetap jalan. Itu kalau siang 4 orang, malam hari berapa orang? Masih tetap sama, 4 orang. Dengan personil yang sama? Iya, personil yang sama plus tambah asisten saya 1 biasa itu. Oke. Itu jadi 5 orang? 5 orang. Ya. Terus ketika malam hari itu, kita langsung masuk lewat pintu depan. Yang awalnya kita mau bagi 2 tim, kita nggak jadi. Akhirnya kita bareng-barengan. Karena sangat mencekam pada waktu malam itu. Itu kita juga bergantian dengan channel YouTube lain dari Bogor. Jadi diam-diam rumah sakit RSUD lama itu memang banyak YouTuber misteri yang datang ke situ ya. Banyak. Mungkin tidak terlalu terekspos oleh orang yang tahu gitu ya. Mungkin orang-orang sekitar situ tahu. Ya, betul. Oke. Tapi untuk para viewers yang biasa nonton channel horor, dia itu tahu kalau RSUD itu terkenal. Iya, betul. Terkenal angkernya. Betul. Karena bangunannya tua. Terus eksekusinya malam hari itu jam berapa Bang Ipul? Tepat pukul 12. Pukul 12 kita masuk. Yang pertama kita tuju adalah kamar jenazah. Kamar jenazahnya. Ya. Silakan bisa diceritakan waktu menuju ke kamar jenazah. Pada waktu itu di kamar jenazah itu sekitar pukul sudah 12 lewat 5 menit. Ketika 12 lewat 5 menit kita masuk. Yang pertama kita rasakan yaitu bau anyir. Setelah kita merasakan bau anyir dari tim kita, teman kita di situ langsung kerasukan. Dia langsung teriak-teriak sejadi-jadinya. Dia langsung kejar, semua tubuhnya dingin. Kita panik di situ. Dan memang di situ kita juga bawa ahli spiritual. Maka disitulah kita dinetralisir anak tersebut. Setelah dia dinetralisir, kita lanjutkan penelusuran. Apa yang terjadi? Langsung muncul sesosok pocong di dekat tempat pemandian mayat itu, yang untuk memandikan. Yang ketika siang harinya kita telusuri itu ada suara kucuran air. Dia pertama muncul itu nggak langsung berwujud poci itu enggak. Jadi awalnya dia itu muncul seperti sesosok asap. Kemudian karena kita takut, kita mengeluarkan energi negatif, maka energi dia semakin kuat dan semakin nyata. Wujudnya. Kemudian wujud. Tapi itu kayak masih seperti transparan. Jadi belum yang bentuk kayak manusia itu, belum. Tapi kita meyakin bahwa itu adalah jin. Yang bisa menjelma dan berupa apa saja.
Setelahnya itu kita memang semuanya kaget. Itu juga ada di channel YouTube-nya mereka ya. Ada dan benar-benar nyata. Terekam ya, benar-benar terekam. Setelah itu kita semuanya takut. Ya wajar, kaget. Kemudian kita mundur sedikit. Dia energinya semakin kuat. Dia bisa ngerakin semua benda yang ada di situ, dilempar lah. Ada gayung bekas itu ya. Kemudian ada kayak kain-kain bekas di situ juga terbangan semuanya. Kemudian kita mundur, kita amati dari pintu, dia menghilang. Setelah dia menghilang, kita pindah lagi ke ruangan yang untuk tempat persalinan. Setelah di tempat persalinan, karena itu tempat persalinan, di situ pertama itu bau anyir ya, kayak orang-orang kayak darah melahirkan. Ya. Kemudian muncullah sesosok wanita di situ secara langsung dengan posisi dia menggendong bayi. Itu pertama hanya saya yang melihat. Mereka nggak bisa lihat semuanya. Tapi ketika mereka melihat dengan kamera, dia bisa melihat. Jadi kalau di nyatanya itu Bang Ipul saja yang bisa lihat. Tapi setelah di-record di kamera itu bisa terlihat di situ. Iya, betul. Karena kamera juga punya gelombang elektromagnetik ya, kemungkinan satu frekuensi ya, bisa menangkap. Terus wujudnya itu perempuan dengan rambut panjang, dengan bau anyir, dan posisi menggendong bayi. Dan bayinya itu pun juga nangis, bunyi. Itu jelas banget. Itu benar-benar dia nangis. Perempuannya juga nangis sambil gendong bayi. Entah apa yang pernah terjadi di tempat itu atau record apa yang pernah terjadi. Mereka soalnya makhluk-makhluk jin. Biasanya mengikuti yang pernah mereka tahu, kemungkinan pengalaman-pengalaman yang terjadi dulu. Tapi mukanya apakah nyata? Mukanya itu kebetulan tertutup oleh rambut. Karena rambutnya terburai panjang, hampir menyentuh lantai. Kalau kayak kuntilanak itu, dia punya, dari ukuran rambut itu dia punya kayak umur, jin itu punya umur, tingkatan-tingkatan umur. Semakin panjang dia si rambut itu, dia umurnya semakin tua. Ya. Kemudian dan jin itu sebenarnya ada yang ngomong dengan bahasa Jawa, ada yang bahasa Indonesia. Itu sebenarnya ya mereka yang sudah berusia-usia ribuan tahun. Kalau yang masih kategori jin-jin masih ratusan tahun, mereka juga punya bahasa komunikasi tersendiri. Jadi ibarat kalau ngomong sama manusia itu, mereka itu kayak pakai bahasa isyarat. Nggak ngomong kayak kita kayak gini, enggak. Mungkin kalau mereka sesama jin, ya. Tapi kalau dengan manusia sebenarnya nggak bisa ngomong. Masih belum mampu ya. Ya, kayak orang gagu kalau ngomong. Kalau kita sebagai manusia mendengar tuh kayak orang gagu. Itu di tempat persalinan. Ya. Kan sudah disambut 2 tempat, di kamar pemulasaran jenazah, kemudian di persalinan. Itu kan sudah 2 penampakan ya. Kalian masih tetap lanjut terus? Masih lanjut 1 kali lagi terus kita keluar. Benar energinya udah nggak kuat. Karena di rumah sakit itu terlalu kuat energinya. Yang terakhir itu ke ruangan mana? Yang terakhir itu ke ruangan bangsal ya. Jadi ke apa yang ruang-ruang rawat inap ya. Nah, di situ juga historinya cukup kuat, tapi kebetulan di situ hanya visualnya kita nggak dapet, hanya suara-suara saja, teriakan. Karena di ruangan itu ruangan yang untuk kelas BPJS ya, itu yang gitu. Karena di situ lebih ke banyak duka ya. Orang di rumah sakit kan punya permasalahan. Jadi setelah itu langsung keluar. Berarti total berapa lama dari jam 12 tepat masuk, terus keluarnya di jam berapa masing? Durasi 1 jam. 1 jam ya. 12:05 kita mulai masuk, kita keluar pukul 1. 1 lebih sedikit lah ya. 1 persis. Langsung keluar. Sebenarnya target dari teman-teman itu
mau mengambil lebih banyak footage atau lebih banyak foto di semua ruangan atau memang hanya 3 itu? Jika Rencananya. hanya di lokasi tertentu saja Oh. yang memang sudah terkenal angkernya ya di rumah sakit tersebut. Jadi memang sesuai dengan rencana, Ya. sudah dapat langsung keluar. Ya. Oke. Setelah itu kan tadi ada yang sempat sempat kesurupan juga. Kan biasanya kata orang kalau kita datang ke tempat-tempat seperti itu, kalau mereka merasa terganggu, ada juga yang ikut kan. Ada yang mengikuti untuk mungkin salah satu diikutin kayak gitu kan. Itu pengalaman setelah kalian pulang masuk ke rumah sakit terus pulang, itu ada pengalaman lagi? Ada. Itu siapa? Belum sampai rumah. Oh, belum sampai rumah. Masih di dalam mobil, anak yang kesurupan tersebut kesurupan kembali. Oke. Ngamuk-ngamuk sejadi-jadinya di mobil. Dia minta diantarkan pulang. Pesannya itu diantarkan pulang. Itu bahasanya juga pakai bahasa asing. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, kayak bahasa Belanda. Oke, kayak bahasa Belanda ya. Ya. Oke, minta diantarkan pulang. Terus itu kan tadi sudah sempat diceritakan juga bahwa memang diajak salah satu yang memang orang yang pintar gitu ya, dalam tanda kutip. Itu cukup dengan diobatin atau dinetralisir sama orang pintar tersebut, atau memang ada syarat lagi yang dilakukan sama teman-teman agar memang jin tersebut bisa pulang lagi? Itu hanya dinetralisir saja dengan beberapa, kita punya benda-benda seperti jimat ya. Iya. Itu kita tarungkan dengan beberapa benda-benda yang dimiliki sama teman-teman. Iya. Oke. Dan akhirnya bisa. Alhamdulillah bisa. Dan itu ya memang karena sudah bukan kerjaan ya. Jadi memang bidangnya di situ ya. Iya. Sudah menjadi resiko pekerjaan juga. Sudah. YouTuber kan sekarang sudah jadi sebuah pekerjaan juga kan. Ya. Apalagi memang untuk penggemar horor banyak yang memang viewersnya cukup bagus juga di YouTube. Oke. Itu setelah pulang kan tadi sudah sembuh lah ya. Iya. Di proses editing ada kejadian-kejadian lagi? Enggak sih. Enggak ya. Cuman makhluk itu seperti biasa mengikuti saya. Yang sosok perempuan itu bahkan sampai sekarang masih sering mengikuti saya. Masih sering ikutin. Itu juga beberapa orang-orang pintar yang bagi yang mempercayai itu ya. Iya, bukan mempercayai kita musyrik ya, enggak. Orang-orang yang sensitif terhadap seperti makhluk-makhluk seperti itu sih beberapa kali bilang kalau banyak makhluk astral yang mengikuti saya, baik di tempat umum ataupun di rumah saya pribadi. Oke. Ngomongin masalah tadi kan bagi yang mempercaya itu ya. Iya. Bang Ipul kan memang banyak diikutin lah ya dalam tanda kutipnya itu. Bagi Bang Ipul sendiri, apakah hal-hal kayak gitu itu menjadi sebuah gangguan tersendiri, teror, atau apa yang dirasakan? Sebenarnya gini, ada beberapa sudut pandang ya. Kalau saya pribadi diikutin, itu nggak masalah. Cuman, kenapa orang bisa melihat makhluk astral? Itu sebenarnya orang tersebut kayak saya sendiri juga gangguan. Gangguan jin. Di Al-Quran juga dijelaskan, di situ ada bahwa orang yang bisa melihat makhluk astral itu juga sebenarnya ada gangguan dengan jin. Saya menyadari. Oke. Jadi menyadari bahwa ada sesuatu lah ya. Oke. Tapi betul. Yang saya pertanyakan tadi, apakah itu menjadi sebuah gangguan tersendiri dalam hidup Bang Ipul, atau ya sudah hidup seperti biasa saja, anggap saja bahwa ya kita saling berdampingan, atau gimana? Awalnya merasa terganggu. Lama-kelamaan ya seperti biasa saja. Mau gimana lagi ya? Beberapa kali sudah minta tolong dengan beberapa kiai, suruh dia diinggirke, biar tidak mengikuti saya. Dan saya juga nggak mau melihat makhluk-makhluk seperti itu. Saya sebenarnya juga takut dan kaget. Tapi ya sudah, mau gimana lagi. Yang penting saya tidak musyrik. Dan Tuhan saya cuma satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya percaya itu.
dan saya meyakini itu. Oke. Thank you Bang Ipul sudah Siap. sharing mengenai pengalaman horornya, dan sepertinya masih banyak. Masih Nanti banyak. mungkin kita bakal sharing di konten selanjutnya. Kalau memang banyak yang request juga, silakan nanti bisa komentar. Bang Ipul bisa cerita lagi mengenai pengalaman-pengalamannya. Ini masih di seputaran Kebumen saja, karena Bang Ipul juga ke Jawa Timur segala macam, dan Alas Purwo juga, dan sempat mengalami beberapa hal yang memang itu hal-hal mistis. Sampai mobilnya jungkir. Nah itu dia. Kalau memang kamu pengen Bang Ipul cerita lagi, silahkan bisa langsung komentar saja. Thank you Bang Ipul. Terima kasih Mas Feril, sukses selalu. Thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channelnya Feril Bima Sakti. Share juga ke teman-teman kamu yang suka dengan hal-hal mistis seperti ini, cerita-cerita horor, silahkan bisa di-share. Thank you banget buat yang sudah nonton, dan bye-bye.